Asal mula teluh dari lereng Kemukus. Kabut turun perlahan dari puncak Gunung Lawu, menelusup di antara pepohonan pinus yang berdiri kaku seperti barisan penjaga kematian. Di balik kabut itu, tersembunyi sebuah desa sunyi bernama Kemukus, tempat yang jarang disinggahi orang luar. Angin di sana selalu membawa bau tanah basah bercampur anyir darah ayam, seolah setiap helanya menyimpan cerita lama tentang ritual dan tumbal. Di desa itu hidup seorang pemuda bernama Raka. Sehari-hari ia bekerja sebagai sopir angkutan desa, membawa hasil panen dan orang-orang dari pasar ke kampung. Hidupnya sederhana, tapi luka masa lalunya terlalu dalam untuk disembuhkan. 5 tahun lalu, keluarganya tewas terbakar dalam rumah mereka sendiri. Api muncul begitu cepat, membakar habis segalanya. Orang-orang desa menyebut itu musibah, tapi Raka tahu siapa yang menjadi dalangnya. Jatmiko, kepala desa yang tamak dan licik. Jatmiko menuduh ayah Raka mencuri uang kas desa, padahal itu fitnah untuk menutupi kebusukannya sendiri. Sejak saat itu, Raka hidup sendirian. Setiap malam ia duduk di tepi sungai di pinggir desa, menatap arus gelap yang membawa bayangan wajah orang tuanya. Ia menyimpan dendam, tapi tak tahu harus kemana menyalurkannya. Sampai suatu malam, seseorang datang menghampirinya. Orang itu adalah Mbah Kerti, lelaki tua kurus dengan mata sayu dan kulit keriput seperti kulit ular kering. Tak ada yang tahu umur Mbah Kerti, tapi konon ia sudah ada sejak zaman penjajahan. Rumahnya berada di ujung hutan, di dekat kuburan tua tempat Gagak sering bertengger di nisan-nisan hitam. Warga desa takut padanya, menyebutnya sebagai penjaga ilmu hitam Kemukus. Malam itu, Mbah Kerti mendekati Raka di tepi sungai. Anak muda, suaranya parau, seperti suara daun kering digesek angin. Dendam itu tidak akan tenang kalau hanya disimpan. Kau bisa menuntut keadilan, tapi bukan lewat tangan manusia. Raka menatapnya dengan mata merah, antara marah dan putus asa. Aku sudah mencoba, Mbah. Tak ada yang peduli. Mereka semua percaya pada Jatmiko. Apa yang harus kulakukan? Mbah Kerti tersenyum samar. Ada cara lain, tapi setiap cara punya harga. Ia lalu meraih tongkat kayu hitam dari sampingnya. Ujung tongkat itu terikat bulu gagak dan potongan tali merah. Datanglah besok malam ke ujung hutan, dekat makam Ki Sendang. Bawa 1 ekor ayam hitam, darahnya akan membuka jalan bagi keadilanmu. Malam berikutnya, Raka datang seperti yang diperintahkan. Bulan separuh menggantung di langit, dan kabut turun lebih tebal dari biasanya. Di bawah pohon beringin tua yang menjulang di tepi kuburan, Mbah Kerti sudah menunggu. Di hadapannya ada dupa menyala, bara api kecil, dan seekor gagak hitam yang terikat di batang bambu. Ini bukan sekadar ritual, kata Mbah Kerti lirih. Ini adalah pembuka teluh, ilmu warisan dari zaman Majapahit, ketika manusia masih berani menukar jiwa dengan kekuatan. Mbah Kerti menyuruh Raka berjongkok, memegang ayam hitam itu, lalu mengiris lehernya. Darah ayam menetes ke tanah yang sudah digambar dengan simbol-simbol kuno. Aroma darah bercampur dengan asap dupa yang pekat, membuat kepala Raka berputar. Di antara kepulan asap, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang, matanya kosong, kulitnya pucat seperti kapur. Perempuan itu tersenyum samar, bukan senyum manusia, tapi sesuatu yang asing, yang membuat jantung Raka berdegup kencang. Siapa itu, Mbah? Tanya Raka lirih. Itu Sukma, penjaga jalan antara dunia. Ia akan datang bila ada darah dan niat dendam. Mulai malam ini, kau tak akan sendirian. Raka menatap Mbah Kerti, tapi bibirnya keluh. Perempuan itu mendekat, bayangannya semakin jelas. Ia berbisik di telinga Raka. Balaslah darah dengan darah, panggil namaku bila waktunya tiba. Setelah ritual itu, Mbah Kerti memberikan sesuatu, sepotong daging hangus yang ditusuk bambu, disajikan seperti sate. Ini bukan untuk dimakan manusia, katanya. Ini sate gagak.
Simpan di bawah tempat tidurmu selama 7 malam. Setelah itu, orang yang kau sebut namanya dalam doa dendammu akan mulai merasakan panas di dadanya, tidur tak nyenyak, dan tubuhnya perlahan membusuk dari dalam. Raka pulang dengan hati yang berdebar. Malam pertama, ia tak bisa tidur. Di luar jendela, ia mendengar suara gagak berkauk dari kejauhan. Bau amis darah ayam masih menempel di tangannya. Tapi di sela-sela ketakutan itu, ada rasa lega dan harapan gelap. 3 hari kemudian, kabar buruk menyebar. Istri Jatmiko mendadak jatuh sakit. Tubuhnya membiru, matanya memerah seperti terbakar. Orang-orang desa panik, tapi dokter tak menemukan penyebabnya. Sementara Raka duduk di depan rumahnya, menatap langit yang mendung dengan senyum tipis. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau tanda bahwa teluhnya berhasil. Tapi malamnya, Sukma datang lagi. Kali ini bukan dalam bayangan, tapi nyata, berdiri di ujung tempat tidurnya. Jalan balas dendammu baru dimulai, Raka, bisik Sukma dengan suara seperti desir angin. Tapi setiap nyawa yang kau ambil akan menuntut tumbal baru. Kau siap membayarnya. Raka tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap sate gagak yang mulai membusuk di wadah bambu di bawah ranjangnya. Bau busuk itu kini bercampur dengan sesuatu yang aneh, wangi bunga Kamboja dan tanah kuburan. Tembah Kerti menepati janjinya. Ia telah membuka jalan gelap bagi Raka. Tapi yang tak ia katakan adalah bahwa sekali seseorang menapaki jalan teluh, ia tak akan bisa kembali sebagai manusia biasa. Dendam telah berubah menjadi kekuatan, dan kekuatan itu haus darah. Di kejauhan, dari arah kuburan, terdengar suara gagak berteriak nyaring, satu isyarat bahwa dunia gaib sudah mulai menagih bayarannya. Dan malam itu, di bawah langit lawu yang berwarna merah kelabu, Raka resmi menjadi bagian dari kegelapan. Perjanjian di kuburan gagak. Kabut pagi di desa Kemukus selalu datang lebih tebal dari tempat lain. Tapi pagi setelah malam ketiga ritual teluh itu, kabutnya terasa aneh, dingin, pekat, dan beraroma besi karat. Seperti ada darah yang menguap di udara. Warga desa menyebutnya kabut kiriman, tanda bahwa ada seseorang yang membuka jalan bagi dunia gaib. Raka terbangun dengan tubuh lemas. Di bawah tempat tidurnya, sate gagak yang diberikan Mbah Kerti sudah berubah warna menjadi keabu-abuan, penuh belatung yang menggeliat. Tapi anehnya, dari potongan daging itu keluar asap tipis seperti dupa, meski tak ada api di sekitarnya. Bau busuk bercampur harum bunga Kamboja, menyengat tapi menenangkan bagi Raka. Ia tak lagi merasa jijik. Ia hanya menatapnya lama, seolah benda itu punya nyawa sendiri. Ketika matahari terbit, seekor gagak hitam hinggap di atap rumahnya. Suaranya parau, tapi terdengar seperti panggilan. Kraak, kraak. Dan entah kenapa, dada Raka bergetar setiap kali burung itu berteriak. Hari itu, kabar menyebar lebih cepat dari angin. Istri Jatmiko meninggal dini hari tadi. Tubuhnya membiru, matanya terbuka menatap langit-langit. Lidahnya terjulur seperti seseorang yang dicekik dari dalam. Orang-orang bilang, penyakit aneh itu kutukan. Tapi Raka tahu, itu adalah tanda bahwa teluh pertama telah berhasil. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Malamnya, Raka mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Ketika ia keluar, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut, dan bayangan samar perempuan berdiri di ujung jalan. Rambutnya panjang, menutupi wajah, tubuhnya kurus dengan kain putih lusuh melambai ditiup angin. Sukma, bisik Raka. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu berbalik. Mbah Kerti menunggumu, katanya lirih. Suaranya serak seperti berasal dari 2 dunia sekaligus. Malam ini, waktunya perjanjian disempurnakan. Raka mengikutinya tanpa berpikir panjang. Langkah mereka menembus hutan pinus yang sunyi, menuju kuburan tua di ujung desa. Di sana, Mbah Kerti sudah menunggu, duduk di atas batu nisan tua dengan dupa menyala di sekelilingnya.
Seekor gagak besar bertengger di pundaknya. Mata burung itu merah menyala seperti bara. Sudah tiba waktunya, Raka, ucap Mbah Kerti tanpa menoleh. Teluhmu telah bekerja. Tapi tanpa perjanjian, kekuatan itu akan memakan dirimu sendiri. Malam ini kau akan bersumpah di hadapan penunggu lau, bahwa dendammu lebih besar daripada rasa takutmu. Ia menyuruh Raka duduk bersila di tengah lingkaran garam dan darah ayam. Dupa menyala semakin pekat, kabut menebal hingga tak terlihat bintang. Raka menutup matanya, dan dari dalam kabut terdengar suara-suara aneh, jeritan, tawa, dan bisikan yang tak berasal dari manusia. Letakkan darahmu di tanah, agar mereka mengenalmu, kata Mbah Kerti. Raka mengiris telapak tangannya. Darah menetes ke tanah yang sudah basah oleh embun. Tanah itu berdenyut, seperti jantung yang hidup. Dari dalamnya muncul uap hitam membentuk wajah-wajah samar, lalu lenyap lagi. Kemudian, Mbah Kerti mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya, sepotong hati gagak yang masih hangat. Ini lambang janji. Sate gagak adalah simbol pengorbanan. Tapi hati gagak adalah ikrar jiwa. Makanlah setengahnya, kubur sisanya di kuburan orang yang kau benci. Raka menelan potongan daging itu dengan gemetar. Rasanya asin, amis, dan getir seperti racun. Tapi begitu menelannya, ia merasakan panas menjalar dari perut ke dadanya. Matanya berkunang-kunang. Dalam penglihatannya, ia melihat Jatmiko duduk di ruang tamu rumahnya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi lehernya. Jatmiko menggigil, menatap sesuatu yang tak terlihat orang lain. Berhenti menatapku, teriaknya, sebelum ia jatuh pingsan di lantai. Penglihatan itu hilang seketika, tapi dada Raka bergemuruh. Ia tahu sekarang, ikatan sudah terbentuk. Ia dan Jatmiko terhubung, lewat teluh yang mengikat nyawa satu sama lain. Mulai malam ini, kata Mbah Kerti, setiap rasa sakit di tubuhmu akan dirasakannya. Setiap mimpi burukmu akan menghantuinya. Tapi ingat, Raka, setiap nyawa yang kau renggut akan menuntut darah sebagai ganti. Jika kau gagal memberi tumbal, roh penuntunmu akan menagih nyawamu sendiri. Raka terdiam. Sukma berdiri di belakangnya, menatapnya tanpa ekspresi. Aku akan menuntunmu, katanya. Tapi jangan pernah melangkah mundur. Sekali kau berhenti, mereka akan datang menjemput. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Dupa padam. Semua suara lenyap. Di kejauhan, terdengar suara gagak berteriak keras, diikuti gema aneh dari arah gunung. Seperti seruan dari dunia bawah tanah. Raka menatap Mbah Kerti dengan wajah pucat. Mbah, siapa mereka yang kau maksud? Mbah Kerti menatapnya lama. Mereka yang hidup di balik kabut lau. Penunggu yang lapar. Mereka yang memberi kekuatan kepada siapapun yang berani mengorbankan jiwanya. Dan sekarang, mereka sudah mengenal bau darahmu. Sejak malam itu, hidup Raka tak pernah sama. Di setiap langkah, ia merasakan bayangan Sukma mengikutinya. Di setiap pantulan cermin, kadang ia melihat wajah lain berdiri di belakangnya. Sate gagak yang dulu membusuk kini berubah jadi arang hitam pekat, tapi tak pernah hancur. Ia menyimpannya di peti kayu, bersama sehelai rambut Sukma yang entah bagaimana muncul di dalam kamarnya. Sementara itu, Jatmiko makin menderita. Tubuhnya lemah, kulitnya mulai menimbulkan bercak hitam seperti terbakar dari dalam. Setiap malam ia menjerit karena mimpi buruk, mimpi tentang gagak yang mematuk dadanya, dan perempuan berambut panjang yang menatapnya tanpa suara. Desa Kemukus mulai panik. Orang-orang mulai bisik-bisik bahwa ini balasan dari roh yang disakiti. Tapi hanya Raka dan Mbah Kerti yang tahu kebenarannya. Bahwa teluh sudah berjalan, dan tak ada jalan untuk mundur. Malam-malam berikutnya, Sukma sering datang duduk di tepi ranjang Raka. Rambutnya menutupi wajah. Suaranya lembut tapi mengandung ancaman. Dendam belum selesai, katanya. Kau harus mempersembahkan satu tumbal lagi.
agar kekuatanmu lengkap, agar aku tetap berada di sisimu. Dan di sanalah, di tengah malam sunyi di lereng Lawu, di bawah cahaya bulan separuh yang pucat, Raka akhirnya mengangguk. Ia tahu dirinya sudah terperangkap, tapi rasa puas karena penderitaan Jatmiko membuatnya lupa akan satu hal, bahwa setiap tumbal yang diberikan akan membuka pintu lebih lebar bagi kegelapan untuk masuk ke dunia manusia. Sementara dari arah kuburan, suara Gagak menggema panjang, tanda bahwa perjanjian di kuburan Gagak telah sah. Bayangan Sukma penumbal. Sejak malam perjanjian di kuburan Gagak itu, Raka tak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan Sukma, perempuan berambut panjang yang memanggilnya dengan suara lembut, namun dengan mata yang kosong seolah tak mengenali dunia. Kadang ia muncul di ujung ranjang, kadang berdiri di depan cermin dengan tubuh melayang sedikit di atas tanah. Wajahnya pucat pasi, tapi setiap kali Raka mencoba menatap lebih lama, wajah itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kulitnya retak, matanya hitam pekat, dan dari bibirnya menetes darah. "Jangan takut," bisik Sukma suatu malam. "Aku di sini bukan untuk menyakitimu. Aku hanya ingin memastikan kau memenuhi janjimu." Malam itu, udara di rumah Raka terasa berat. Dinding-dinding kayu berderit pelan, seolah rumahnya ikut bernapas. Dari luar jendela terdengar suara Gagak yang berkauk pelan, seirama dengan langkah kaki seseorang yang berjalan memutari rumah. Tapi ketika Raka membuka pintu, tak ada siapapun. Hanya kabut yang menyelimuti pekarangan, dan aroma bunga kenanga yang tiba-tiba memenuhi udara. Raka menatap ke langit, bulan tampak merah seperti bara. Dan di bawahnya, sosok Sukma muncul perlahan dari balik kabut. Kali ini, wujudnya lebih jelas. Ia mengenakan kain panjang berwarna abu kehitaman, rambutnya basah seolah baru keluar dari sumur. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Raka dengan suara bergetar. Sukma menunduk pelan. "Aku dulu manusia, sama sepertimu. Aku juga punya dendam. Tapi aku memilih jalan yang sama seperti yang kini kau tapaki. Bedanya, aku gagal memberi tumbal terakhir. Maka tubuhku hangus, dan jiwaku terperangkap di antara dunia." Raka terdiam. Angin berembus membawa suara gemerisik dedaunan dan jeritan halus dari arah kuburan. "Jadi, kau ini arwah?" Sukma tersenyum tipis. "Aku adalah penumbal, roh penjaga jalan darah. Aku ditugaskan menjaga mereka yang menapaki teluh. Tapi Raka, kau berbeda. Kau punya kekuatan yang tak semua manusia miliki. Dendammu murni, tak tercampur ambisi. Itu sebabnya aku muncul, bukan hanya sebagai penuntun, tapi sebagai pengikat." "Pengikat?" Raka mengerutkan dahi. "Ya," jawab Sukma, matanya perlahan berubah merah. "Kita kini terhubung. Jiwaku menempel di tubuhmu. Jika kau berhenti sebelum waktunya, aku yang akan menagih jiwa itu. Tapi bila kau menuntaskan dendammu, aku akan bebas, dan kekuatanmu akan menjadi sempurna." Suara itu bergema di kepala Raka, membuatnya nyaris pingsan. Ia berusaha menolak kenyataan itu, tapi setiap kali ia mencoba melupakan Sukma, kejadian aneh datang menghampiri. 3 hari setelahnya, di rumah kepala desa Jatmiko, terjadi kegemparan. Anak sulung Jatmiko tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya panas tinggi, kulitnya membiru, dan di malam ketiga, ia berteriak menyebut nama Raka dalam tidurnya. Warga panik, dukun-dukun dipanggil, tapi tak ada yang bisa menolong. Anak itu meninggal tepat ketika seekor Gagak hitam jatuh mati di atap rumahnya. Raka mendengar kabar itu dari tetangganya. Tangannya bergetar, antara takut dan puas. Tapi malamnya, Sukma datang lagi. Kali ini duduk di kursi di ruang tamu. Di tangannya, ada sepotong sate Gagak baru. Masih hangus, tapi darahnya segar menetes ke lantai. "Setiap dendam yang terbayar, satu pintu terbuka," ucap Sukma pelan. "Tapi pintu yang terlalu sering dibuka akan sulit ditutup kembali." "Apa maksudmu?"
Raka mendesah. Teluhmu kini menembus garis yang seharusnya tak dilewati. Mbah Kerti hanya membuka jalan. Tapi jalan itu telah memanggil sesuatu yang lebih besar, roh-roh lapar dari bawah tanah. Mereka mencium darahmu, dan mereka ingin lebih. Raka berdiri dengan wajah pucat. Kau bilang aku hanya harus membalas dendam. Aku tak ingin mengundang makhluk lain. Sukma menatapnya dengan tatapan dalam. Setiap ilmu hitam adalah undangan, Raka. Kau menabur darah di tanah mereka. Kini, mereka menuntut pesta. Di luar, angin bertiup kencang. Suara daun dan ranting bergesekan keras seperti bisikan ribuan lidah. Raka menutup telinganya, tapi suara itu menembus kepalanya, membisikkan kata-kata aneh yang tak ia pahami. Ketika ia membuka matanya, Sukma sudah berdiri di depan wajahnya, begitu dekat hingga napasnya terasa dingin. Dengar, Raka. Jatmiko bukan satu-satunya yang harus menebus darah keluargamu. Ada orang lain di balik kebusukan itu. Kau harus menemukannya. Dan untuk itu, kau harus memberi tumbal hidup. Hanya darah manusia yang bisa membuka penglihatan sejati. Tumbal manusia. Sukma mengangguk perlahan. Kau tahu siapa yang pantas, bukan? Seseorang yang dekat dengan Jatmiko. Seseorang yang dulu menertawakan ayahmu di balai desa. Raka terdiam lama. Di pikirannya, wajah Pak Wiryo, sekretaris desa, muncul jelas. Dialah orang yang menandatangani surat palsu yang membuat ayahnya difitnah. Raka menatap Sukma. Apa yang harus kulakukan? Temui Mbah Kerti. Ia akan memberimu mantra darah. Setelah itu, panggil aku di kuburan Gagak. Aku akan membantu menyelesaikannya. Malam itu juga, Raka berjalan menuju rumah Mbah Kerti. Rumah itu berdiri di antara pepohonan bambu tua, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Di depan pintunya, beberapa tengkorak ayam tergantung berayun pelan, mengeluarkan suara berderik yang membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Kerti menyambutnya dengan tatapan tajam. Kau sudah melihat Sukma, bukan? Raka mengangguk. Bagus. Berarti teluhmu sudah sempurna separuhnya. Tapi ingat, Raka, semakin kuat ikatanmu dengannya, semakin tipis batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Jangan biarkan ia sepenuhnya masuk ke dalam tubuhmu, atau kau akan kehilangan dirimu sendiri. Raka hanya diam. Ia menerima gulungan kain dari Mbah Kerti berisi tulisan aksara kuno dan beberapa daun kering berbau anyer. Bakar ini di tengah malam, di kuburan Gagak. Sebut nama orang yang kau tuju, lalu makan setusuk sate Gagak baru. Setelah itu, biarkan darahnya bekerja. Ketika Raka pulang, kabut sudah turun lagi. Di langit, bulan tampak separuh tertutup awan. Ia merasakan bayangan Sukma mengikuti di belakangnya, langkahnya tanpa suara, tapi kehadirannya jelas. Dan ketika ia menoleh, Sukma tersenyum samar, senyum yang entah berarti harapan atau malapetaka. Setiap darah membuka rahasia baru, katanya lirih. Tapi berhati-hatilah, Raka. Kau sedang berjalan di tepi jurang, dan di bawah sana, aku yang menunggu. Malam itu, Desa Kemukus diselimuti kabut paling tebal sepanjang tahun. Seekor gagak besar terbang melingkar di atas rumah Raka, menjerit panjang seolah menandai dimulainya sesuatu yang tak bisa dihentikan. Dan di dalam rumah itu, Raka duduk di depan dupa menyala, menatap sate gagak yang mulai meneteskan darah hitam di atas piring tanah liat. Darah yang tak hanya akan mengundang balas dendam, tapi juga memanggil sesuatu dari kedalaman dunia yang tak seharusnya disentuh manusia. Santet pertama daging busuk di lumbung Jatmiko. Malam di desa Kemukus terasa lebih dingin dari biasanya. Angin turun dari lereng Lawu membawa kabut tipis yang menyelimuti pepohonan. Di tengah kesunyian itu, Raka duduk di depan tungku kecil rumahnya. Api redup menari-nari. Dan di atasnya sebuah wadah tanah liat berisi abu menghitam. Ia menatap abu itu lama, seperti sedang menunggu sesuatu. Setiap kali bara menyala,
Seolah ada bayangan wajah Sukma muncul sebentar, kemudian lenyap. Suara gagak terdengar dari kejauhan, menembus angin malam. Kraak, kraak. Raka memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Setiap kali burung itu bersuara, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada perasaan aneh dalam dirinya, campuran antara takut dan haus balas dendam. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang telah dilakukan, tapi sejak malam perjanjian itu, setiap langkahnya seolah diawasi. Ia sering mendengar suara langkah di atap rumahnya, bayangan hitam yang menembus dinding, dan bisikan lembut yang memanggil namanya di tengah malam. Sukma selalu datang di saat-saat itu. Kadang lewat pantulan kaca jendela, kadang dari balik kabut. Waktunya sudah dekat, Raka, bisiknya. Orang yang kau benci akan menerima balasannya. Raka tak tahu bagaimana cara kerja kutukan yang kini melekat di dirinya. Ia hanya tahu, setiap kali ia mengingat nama Jatmiko, udara di sekelilingnya berubah dingin, dan lampu minyak di rumahnya bergoyang tanpa sebab. Malam itu, Sukma muncul lagi, kali ini berdiri di ambang pintu rumahnya. Rambutnya tergerai panjang, ujungnya meneteskan air. Ia menatap Raka dengan mata kosong, tapi suaranya tenang, seolah menghibur. Besok pagi, pergilah ke rumah Jatmiko. Jangan bawa apapun. Lihatlah apa yang terjadi di sana. Raka tak menjawab. Ia hanya menatap wajah Sukma yang samar di antara asap tungku. Saat ia berkedip, Sukma sudah menghilang, meninggalkan aroma kenanga yang menusuk. Keesokan paginya, kabut masih menebal ketika Raka berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah kepala desa. Orang-orang sudah berkumpul di sana. Mereka berbisik-bisik, wajah mereka pucat. Dari arah lumbung di belakang rumah Jatmiko, tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti daging membusuk bercampur bangkai hewan. Lumbung itu tiba-tiba mengeluarkan bau sejak semalam, kata salah satu warga pada Raka. Dan sekarang semua beras di dalamnya membiru. Aneh sekali. Raka berpura-pura terkejut. Ia ikut melangkah mendekat bersama warga lain. Ketika pintu lumbung dibuka, seekor gagak mati tergeletak di antara tumpukan beras. Tubuhnya membengkak, bulunya rontok, dan matanya kosong menatap langit-langit. Tapi yang membuat orang-orang ketakutan adalah bau yang keluar, bukan hanya busuk, tapi seperti darah lama yang menguap dari tanah. Jatmiko berdiri di depan pintu, wajahnya pucat pasi. Bakar semuanya, perintahnya dengan suara gemetar. Ini pertanda buruk. Beberapa warga memindahkan karung-karung beras keluar, tapi begitu tangan mereka menyentuh isinya, kulit mereka memerah dan terasa panas seperti terbakar. Mereka berteriak ketakutan. Ini bukan beras biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Ketika karung dibelah, terlihat gumpalan daging kecil berwarna kehitaman, seperti organ hewan yang mengering. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi setiap kali daging itu terkena udara, asap tipis keluar darinya, membentuk bentuk aneh seperti wajah manusia yang sedang menjerit. Salah satu warga perempuan menjerit dan pingsan. Yang lain melarikan diri ketakutan. Jatmiko hanya berdiri mematung, matanya kosong, napasnya tersengal. Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Katanya dengan suara serak. Raka menatap dari kejauhan. Ia merasa sesuatu bergetar di dalam dadanya, seperti jantung lawin yang berdetak mengikuti detak milik Jatmiko. Dalam sekejap, penglihatannya kabur. Ia melihat bayangan rumah Jatmiko dalam api, dan di tengah kobaran itu, Sukma berdiri menatapnya sambil tersenyum. Sejak hari itu, keadaan Jatmiko memburuk. Ia tak mau keluar rumah, tubuhnya melemah, dan setiap malam ia berteriak ketakutan. Istrinya sudah meninggal, anaknya satu-satunya meninggal beberapa hari lalu, dan kini ia hidup seperti bayangan. Warga mulai menghindarinya. Mereka percaya ada kutukan di rumah kepala desa. Sementara itu, Raka mulai kehilangan rasa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara gagak terdengar di telinganya.
Dalam mimpinya, ia berjalan di antara ladang yang kering dan penuh abu, dan Sukma menuntunnya menuju kuburan tua. "Dendammu belum selesai," kata Sukma. "Tapi lihatlah, Raka. Lihat bagaimana dunia mulai membalas untukmu." Dalam mimpi itu, ia melihat Jatmiko duduk di tengah lumbung yang terbakar, tubuhnya tertutup abu dan darah. Di tangannya, ia menggenggam sepotong daging busuk yang meneteskan darah hitam. "Maafkan aku," katanya berulang-ulang, tapi suaranya tenggelam dalam tawa gagak yang menggema dari segala arah. Beberapa hari kemudian, Jatmiko ditemukan pingsan di depan rumahnya. Bibirnya hitam, tubuhnya penuh luka aneh seperti bekas cakaran. Orang-orang membawanya ke balai desa, tapi tak ada yang bisa menolong. Ia hanya bisa bergumam lirih sebelum kehilangan kesadaran. "Saya lihat," gagak itu, "di mataku." Raka mendengar kabar itu dari Laras, kekasihnya yang mulai cemas melihat perubahan dirinya. "Raka, apa yang sebenarnya kau lakukan?" tanya Laras. "Kau berbeda. Kau dingin, matamu seperti bukan matamu lagi." Raka terdiam. Ia ingin mengatakan kebenaran, tapi lidahnya keluh. Di belakang Laras, ia bisa melihat Sukma berdiri diam, menatap dengan mata tajam seolah memperingatkan. Malamnya, Raka duduk di depan rumah, menatap langit. Kabut turun lagi, lebih pekat dari sebelumnya. Seekor gagak melintas di atas kepalanya, menjatuhkan sesuatu ke tanah. Sebuah potongan daging hitam, kecil, dan masih basah. Ketika Raka memungutnya, Sukma muncul dari kabut. Kali ini begitu dekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci darinya. "Daging itu," bisiknya, "adalah tanda bahwa satu nyawa telah lunas. Tapi jalanmu belum selesai. Masih ada darah yang belum dibalas." Raka memejamkan mata, menahan rasa mual dan takut yang bergulat di dadanya. "Berapa banyak lagi, Sukma? Berapa banyak darah yang harus kutumpahkan agar semuanya selesai?" Sukma tersenyum samar, lalu menjawab lirih, "Sampai kabut berhenti turun dari lawu, dan itu, Raka, tak akan pernah terjadi." Sejak malam itu, setiap kali kabut turun, warga Kemukus mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah Jatmiko, diiringi aroma busuk yang menusuk hidung. Beberapa bersumpah melihat bayangan hitam berjalan melintasi jalan setapak, membawa sesuatu di tangannya yang meneteskan darah. Dan di rumah kecil di tepi hutan, Raka menatap bara tungkunya yang perlahan padam. Sementara di luar, seekor gagak berdiri diam di atap, matanya merah, menatap lurus ke dalam jiwanya. Tumbal hidup darah yang harus dikorbankan. Hujan turun deras di atas desa Kemukus malam itu, disertai petir yang menyambar hutan di kejauhan. Di antara kilat yang menyala, tampak rumah Raka berdiri sunyi, jendela tertutup rapat, pintu dikunci, dan cahaya lampu minyak bergetar seperti napas yang hampir padam. Sudah 3 hari Raka tak keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali menatap cermin, ia melihat pantulan dirinya berubah. Kulitnya tampak abu-abu, urat lehernya menghitam seperti dialiri sesuatu yang bukan darah manusia. Di malam pertama setelah kejadian di lumbung Jatmiko, ia bermimpi Sukma duduk di ujung ranjangnya, menyisir rambut dengan sisir dari tulang. "Kau telah membuka pintu, Raka," katanya lembut. Tapi pintu itu tak bisa ditutup lagi tanpa tumbal. Kata tumbal itu terus terngiang di kepala Raka, seperti gema yang menolak padam. Ia tak tahu apa artinya, tapi setiap kali ia menatap bara api di tungkunya, ia melihat bayangan orang-orang yang menjerit, wajah mereka berubah menjadi arang. Di luar, desa Kemukus mulai dilanda ketakutan. Setelah Jatmiko jatuh sakit, 2 warga lain tiba-tiba kehilangan akal sehat. Mereka berteriak di jalanan, berbicara tentang gagak hitam yang mematuk mata mereka dalam mimpi. Mereka berkata, ada sesuatu di langit malam yang turun dari kabut. Ia mencari darah yang dijanjikan. Laras datang ke rumah Raka di tengah hujan. Ia membawa payung bambu, tubuhnya basah kuyup. "Raka," katanya dengan suara gemetar, "aku takut."
Orang-orang bilang kau penyebab semua ini. Mereka melihatmu berbicara sendiri di kuburan tua. Mereka bilang kau memanggil arwah Sukma. Raka menatapnya lama, matanya kosong. Aku tidak memanggil siapapun, Laras. Mereka yang datang kepadaku. Tapi apa yang kau lakukan, Raka? Sejak malam Sukma mati, kau bukan orang yang sama. Raka berusaha menahan emosi. Tapi di dalam kepalanya suara Sukma kembali bergema. Dia akan menghalangimu. Dia akan membawa cahaya untuk menutup kegelapan yang sudah kau buka. Ia memejamkan mata, menahan rasa panas di dadanya. Saat ia membuka mata, Laras mundur satu langkah. Di dalam pupil Raka, ia melihat pantulan wajah Sukma berdiri di belakangnya. Malam itu, setelah Laras pergi dengan ketakutan, Raka duduk sendirian di dapur. Hujan sudah reda, tapi bau tanah basah bercampur dengan aroma busuk yang tiba-tiba muncul dari bawah lantai. Ia mengangkat papan kayu dan menemukan genangan air hitam di bawah rumahnya. Di permukaannya, bayangan Sukma muncul perlahan. Raka, suaranya lembut tapi menusuk. Kau harus menyelesaikan apa yang kau mulai. Aku tidak ingin ini, Sukma. Aku hanya ingin mereka membayar. Tapi sekarang semuanya berantakan. Desa ini ketakutan. Aku ketakutan. Sukma menatapnya dengan mata kosong, kemudian tersenyum. Tidak ada yang bisa mundur setelah darah pertama menetes. Kau sudah menjadi jembatan antara dunia mereka dan duniaku. Apa maksudmu? Sukma mengulurkan tangan dari genangan air itu. Air bergelombang, menimbulkan bau besi yang tajam. Satu jiwa lagi, Raka. Hanya satu. Maka semuanya akan seimbang. Raka menatap tangan itu, pucat, dingin, basah. Siapa yang harus menjadi tumbal? Tanyanya perlahan. Sukma tak menjawab. Tapi dalam air itu, muncul pantulan wajah Laras. Keesokan harinya, kabut tebal menutupi seluruh desa. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada anak kecil bermain. Orang-orang berdiam di rumah, takut keluar. Dari arah rumah Raka, mereka mencium bau aneh, seperti daun kering terbakar bercampur daging mentah. Raka berjalan ke hutan di tepi sungai, tempat ia dan Laras dulu sering duduk memandangi air. Ia membawa lentera kecil, langkahnya pelan tapi pasti. Dalam pikirannya, ia terus mendengar suara Sukma membisik. Hanya satu jiwa, Raka, satu jiwa untuk menutup pintu. Tapi di balik bisikan itu, ada suara lain. Samar, seperti dari jauh. Suara ibunya yang sudah lama meninggal. Anakku, jangan ikuti kegelapan itu. Sukma bukanlah roh yang kau kenal. Ia haus, dan kau hanya cawan baginya. Raka berhenti di tengah jalan setapak, tubuhnya gemetar. Lentera di tangannya bergetar, nyalanya berkelip. Apa yang harus kulakukan, bisiknya pada malam. Namun yang menjawab hanyalah suara gagak, keras, dekat, menusuk. Seekor gagak besar hinggap di cabang pohon di atasnya, matanya merah menyala. Dari paruhnya menetes darah segar. Di rumah, Laras menunggu. Ia tak tahu bahwa Raka sedang berjalan menuju hutan dengan hati yang hancur. Ia hanya tahu satu hal, ia mencintai Raka, meski takut padanya. Ia percaya di balik semua kegilaan itu, masih ada bagian kecil dari lelaki yang dulu menolongnya menanam padi di ladang. Tapi malam semakin gelap, dan Raka tak kembali. Laras akhirnya memutuskan menyusulnya. Ia berjalan dengan membawa obor, menerobos kabut tebal yang menyelimuti jalan setapak. Angin berbisik di telinganya, membawa suara lirih. Laras, Laras. Ia berhenti. Raka. Tak ada jawaban, hanya suara air menetes dari dahan. Ia melangkah lagi, dan tiba-tiba melihat cahaya lentera di kejauhan. Raka berdiri di tepi sungai, diam, menatap air. Raka, teriak Laras sambil berlari mendekat. Ketika ia sampai di dekatnya, Raka menoleh perlahan. Wajahnya tampak aneh, seperti dua wajah bertumpuk.
satu wajahnya sendiri, dan satu lagi wajah Sukma, samar di balik kulitnya. Laras, suaranya berat, seperti bukan suaranya sendiri. Aku tidak bisa melawannya. Melawan siapa? Raka, tolong, kau menakutiku. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia. Raka menatap air di sungai. Dia sudah di sini. Dari permukaan sungai, gelembung-gelembung muncul. Lalu dua tangan pucat menyembul keluar, mencengkeram batu di tepi air. Sukma bangkit dari dalam sungai, wajahnya penuh lumpur, rambutnya menempel di wajah. Ia tersenyum pada Laras. Terima kasih sudah datang, Laras, katanya dengan suara lembut tapi mengerikan. Raka telah memilih. Laras mundur, tapi langkahnya tergelincir. Sukma bergerak cepat, dan angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, memadamkan obor. Suara air bergemuruh, dan Raka menjerit, "Tidak!" Ketika fajar tiba, warga menemukan Raka pingsan di tepi sungai. Di sisinya, tidak ada siapapun. Laras hilang tanpa jejak. Air sungai berwarna merah samar, tapi tak ada tanda-tanda tubuh. Raka duduk diam sepanjang hari, tak bicara sepatah kata pun. Ketika malam datang, ia kembali ke rumah dan menatap cermin. Di belakang pantulannya, Sukma berdiri, tapi kali ini wajahnya bukan lagi wajah Sukma, melainkan wajah Laras, pucat dan tersenyum. Raka jatuh berlutut, menjerit tanpa suara. Di luar, seekor gagak hitam terbang melintasi langit, menuki ke arah rumahnya, lalu lenyap di antara kabut. Dan malam itu, kabut di desa Kemukus turun lebih tebal dari sebelumnya. Tak ada angin, tak ada cahaya. Hanya bau tanah basah, dan bisikan yang berulang-ulang dari kegelapan. Tumbal hidup sudah diambil. Tapi pintu belum sepenuhnya tertutup. Kutukan lawu kabut yang tak pernah naik. Pagi di desa Kemukus terasa seperti senja yang tak kunjung usai. Matahari seakan enggan muncul, hanya meninggalkan cahaya kelabu yang menyelinap di antara pohon bambu dan rumah-rumah tua. Kabut turun begitu tebal hingga orang-orang harus menyalakan obor bahkan di siang hari. Dan sejak pagi itu, tidak ada satupun suara ayam, jangkrik, atau manusia. Hanya bisikan angin yang membawa aroma dingin dari puncak Gunung Lawu, aroma lembab yang menyerupai tanah kubur. Rumah Raka kini menjadi pusat ketakutan. Tidak ada warga yang berani melintas di depannya. Pintu rumah selalu tertutup, jendela tertutup kain hitam, dan dari dalam kadang terdengar suara seperti seseorang berbicara, namun dengan dua suara bersamaan. Mereka berkata, Raka sudah tidak lagi sendiri di dalam tubuhnya. Beberapa orang desa bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di atap rumah itu saat tengah malam. Bayangan itu menatap ke arah gunung dan perlahan menghilang ke kabut. Raka tidak lagi tidur. Ia duduk di depan tungku, menatap bara yang nyaris padam. Matanya merah, wajahnya kurus, dan tangannya bergetar setiap kali menyentuh air. Ia tahu sesuatu telah berubah, bukan hanya di dalam dirinya, tapi di seluruh desa. Sejak Laras hilang, suara Sukma tak pernah berhenti berbicara di kepalanya. Kadang lembut, kadang seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Kau sudah mengikat dirimu pada darah yang lama, Raka. Gunung Lawu telah membukakan kabutnya untukmu. Raka menutup telinga. Tapi suara itu tetap terdengar dari dalam pikirannya. Ia berteriak, memecahkan cermin di depan tungku, tapi pantulannya tak hilang. Dari pecahan kaca itu, wajah Laras dan Sukma berganti-ganti menatapnya. Di luar rumah, alam mulai berubah. Daun-daun menguning padahal belum musim kemarau. Air sungai mengalir lebih lambat, seperti diselimuti sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang desa yang dulu rajin ke ladang kini memilih tinggal di rumah, menutup pintu rapat-rapat sebelum matahari tenggelam. Mereka berkata, malam-malam di Kemukus kini tidak lagi milik manusia. Setiap kali kabut turun dari arah Lawu, terdengar suara langkah di jalan tanah, langkah kaki banyak orang, tapi tak pernah terlihat sosoknya. Dan di tengah langkah itu,
Ada suara gagak yang berulang-ulang. Kraalat, kraak. Raka mencoba melawan dirinya sendiri. Ia pergi ke balai desa, menemui seorang kakek tua bernama Ki Rendra, orang paling tua di Kemukus, satu-satunya yang masih berani berbicara tentang hal-hal gaib. Ki Rendra menatap Raka dengan mata sendu. Aku tahu apa yang membelitmu, nak. Kau telah membuka gerbang yang bahkan para penjaga lawu tak ingin sentuh. Gerbang apa, Ki? Tanya Raka dengan suara parau. Gerbang antara roh yang tidak tenang dan dunia manusia. Dulu, ada seorang perempuan bernama Sukma yang mencoba menyeberangi batas itu. Tapi ia tersesat, dan rohnya menjadi kabut yang menolak naik ke langit. Kini, dia menumpang padamu. Raka menunduk. Bagaimana aku menyingkirkannya, Ki? Aku kehilangan laras. Aku kehilangan semuanya. Ki Rendra menghela napas berat. Tidak ada cara mudah. Sukma adalah bagian dari dendam gunung. Ia tak bisa pergi sebelum kau mengembalikan yang telah diambilnya. Kau harus menghadapinya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai jiwa yang harus ditebus. Malamnya, Raka duduk di halaman belakang rumahnya. Langit hitam tanpa bintang. Kabut menggantung, tebal dan berat. Ia memejamkan mata, memanggil nama Sukma dalam hati. Jika kau masih di sini, datanglah. Aku ingin bicara. Udara di sekitarnya tiba-tiba berhenti bergerak. Semua suara lenyap. Dan dari dalam kabut, bayangan seorang perempuan perlahan muncul. Rambutnya basah. Matanya kelam seperti malam tanpa bulan. Sukma melangkah pelan, kakinya nyaris tak menyentuh tanah. Kau memanggilku, Raka, suaranya lembut, tapi dingin seperti logam. Raka menelan ludah. Aku ingin kau berhenti. Aku ingin desa ini kembali seperti dulu. Sukma tersenyum samar. Kau pikir bisa begitu mudah? Kau sendiri yang memintaku datang. Kau yang membuka pintu antara dunia kita. Sekarang, pintu itu harus dijaga oleh darahmu, atau oleh darah yang baru. Aku sudah kehilangan laras. Apalagi yang kau mau? Sukma mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari Raka. Laras tidak hilang, Raka. Ia bersamaku. Ia menjadi bagian dari kabut. Jika kau ingin menemuinya, datanglah ke puncak Lawu. Di sana, semua yang hidup dan mati menjadi satu. Keesokan harinya, Raka mulai berjalan menuju arah gunung. Desa Kemukus ditinggalkannya dalam diam. Orang-orang hanya menatap dari balik jendela, melihat sosoknya perlahan menghilang ke dalam kabut. Tak ada yang berani memanggil, tak ada yang mencoba menghentikan. Mereka tahu, siapapun yang berjalan menuju Lawu dalam kabut, tak akan kembali sama. Jalan menuju gunung sunyi dan panjang. Pohon-pohon berlumut berdiri seperti penjaga kuno. Suara air dari celah batu terdengar seperti bisikan. Raka berjalan tanpa arah pasti, hanya mengikuti suara Sukma yang menggema di kepalanya. Sedikit lagi, Raka, sedikit lagi dan semuanya akan selesai. Di tengah perjalanan, ia melihat bayangan Laras di antara pepohonan. Laras, teriaknya. Tapi bayangan itu menghilang setiap kali ia mendekat, hanya meninggalkan aroma bunga kenanga dan tetes air dingin di pipinya. Ketika malam turun di lereng Lawu, Raka tiba di sebuah dataran penuh kabut tebal. Di tengahnya berdiri batu besar dengan pahatan wajah perempuan menangis. Ia tahu, ini tempatnya. Ia berlutut, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati agar semua berakhir. Dari balik kabut, Sukma muncul, kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, sosok Laras berdiri diam, matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin. Raka, kata Sukma pelan, inilah akhir dari perjanjian kita. Kau ingin menghentikan kutukan? Maka gantilah tempatku. Raka menatap Laras, air mata menetes. Jika itu bisa membebaskan kalian, aku rela. Sukma tersenyum. Begitu yang kukira sejak awal. Ia meraih tangan Raka, dan dalam sekejap, kabut di sekitar mereka berputar kencang.
Suara angin berubah menjadi jeritan. Pohon-pohon bergetar. Raka merasakan tubuhnya ringan, seperti ditarik keluar dari dirinya sendiri. Ia menatap ke bawah. Tubuhnya mulai memudar, sementara Sukma berdiri tegak, wajahnya kini bersinar pucat. "Selamat tinggal, Raka," bisik Sukma. "Kini kau bagian dari Lawu." Ketika kabut reda, hanya batu besar yang tersisa di dataran itu. Di permukaannya, ukiran baru muncul, wajah seorang lelaki menangis di samping perempuan. Kabut turun lagi perlahan, menutupi segalanya. Dan di desa Kemukus, orang-orang bangun pagi itu melihat sesuatu yang aneh. Kabut tak lagi naik ke gunung seperti biasanya. Ia menggantung di atas desa, diam, seolah menunggu. Beberapa malam kemudian, seorang petani bersumpah melihat dua sosok berjalan di tepi sungai, seorang lelaki dan perempuan, bergandengan tangan, tapi tubuh mereka tembus pandang, menyala redup seperti kabut yang hidup. Sejak hari itu, tak ada yang berani memanggil nama Raka atau Sukma dengan lantang. Karena di Kemukus, mereka percaya. Kutukan Lawu bukan tentang siapa yang mati, tapi siapa yang rela tinggal untuk menjaga kabut yang tak pernah naik. Desa dalam kabut, arwah yang menunggu pulang. Sudah 3 bulan sejak Raka hilang menuju lereng Lawu. Namun di desa Kemukus, waktu seakan berhenti. Kabut tidak pernah pergi. Ia menggantung di atas atap rumah, melingkupi jalan, dan turun ke ladang hingga orang tak bisa lagi membedakan antara pagi dan senja. Burung-burung berhenti datang. Anak-anak berhenti tertawa. Dan malam menjadi lebih panjang dari seharusnya. Orang-orang mulai percaya bahwa desa mereka kini bukan lagi bagian dari dunia manusia. "Ada sesuatu yang tinggal di sini," bisik para tetua di surau tua. Dan sesuatu itu bukan kita. Di tengah ketakutan itu, nama Raka dan Sukma dilarang disebut. Namun setiap malam, orang-orang mendengar langkah kaki di jalan tanah, 2 pasang langkah, perlahan, tenang, dan selalu berhenti di depan rumah siapapun yang baru saja menyebut nama mereka di siang hari. Setelah itu, rumah itu selalu diselimuti bau kenanga dan suara gagak yang tidak berhenti sampai pagi. Laras, gadis yang dulu menghilang di sungai, kini sering muncul dalam mimpi warga. Dalam mimpi itu, ia duduk di tepi air, rambutnya menutupi wajah, dan ia berbicara dengan suara lirih. "Kami tidak pergi. Kami hanya menunggu kalian di balik kabut." Setiap kali seseorang bermimpi tentang Laras, keesokan harinya mereka akan menemukan tanda aneh di depan rumah, bekas telapak kaki kecil, basah oleh air sungai, mengarah ke dalam pintu. Beberapa warga mencoba pergi meninggalkan desa. Tapi setiap kali mereka berjalan melewati batas hutan bambu, kabut menebal, dan langkah mereka membawa kembali ke jalan yang sama. Tak peduli berapa kali mereka mencoba, mereka selalu berakhir di depan rumah masing-masing, dengan pakaian lembab dan daun kenanga menempel di telapak kaki. Sementara itu, Kirendra, orang tertua di desa, menjadi satu-satunya yang masih berani berbicara tentang asal mula kutukan. Ia duduk di serambi rumahnya setiap malam, menatap kabut, sambil menggumamkan doa-doa lama yang bahkan ia sendiri tak lagi mengerti. "Dulu Lawu hanya menelan yang mati," katanya kepada para pemuda yang nekat mendekat. "Tapi sekarang Lawu menahan yang hidup, dan kabutnya menjemput satu persatu." Suatu malam, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah jalan setapak. Perlahan, 2 sosok muncul dari kabut, seorang lelaki berpakaian lusuh dan seorang perempuan berambut panjang. Kirendra mematung. Ia mengenali wajah mereka, meski kulit mereka pucat dan mata mereka tak berwarna. "Raka, Sukma," suaranya bergetar. "Apa yang kalian inginkan dari desa ini?" Raka menatapnya dengan mata kosong. Suaranya datar, bergema seperti datang dari 2 arah sekaligus. "Kami tidak menginginkan apapun. Kami hanya menjaga agar kabut tak kembali ke gunung. Bila kabut naik, dunia akan tahu nama kami, dan itu berarti akhir bagi semua." Sukma menatap Kirendra,
Senyumnya lembut namun membuat udara sekeliling membeku. Katakan pada mereka untuk diam. Karena setiap doa yang menyebut nama kami adalah panggilan bagi roh yang belum tidur. Lalu keduanya menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang membuat Kirendra nyaris pingsan. Keesokan harinya, Kirendra mengumpulkan semua warga di balai desa. Suara seraknya menggema di antara kabut. Mulai hari ini, tidak seorang pun boleh menyebut nama mereka, tidak di doa, tidak di cerita, tidak di nyanyian. Karena setiap sebutan adalah undangan. Namun manusia adalah makhluk yang mudah lupa, dan rasa ingin tahu mereka sering kali lebih kuat dari rasa takut. Anak-anak muda mulai berani saling menantang untuk memanggil nama Raka atau Sukma di tengah malam. Kalau berani, sebut 3 kali, kata mereka sambil tertawa di bawah pohon randu. Tapi pada dini hari, salah satu dari mereka tak pernah kembali. Yang lain menemukannya keesokan paginya. Tubuhnya dingin, matanya terbuka menatap langit, dan di tangannya tergenggam bulu gagak hitam. Sejak kejadian itu, suara burung gagak menjadi penanda kematian. Setiap kali ada yang meninggal, satu gagak akan hinggap di atap rumahnya dan tak akan pergi sampai tubuh dimakamkan. Dan setiap kali kabut menebal, orang-orang mendengar nyanyian samar, nyanyian perempuan, lirih, menyebut nama-nama orang yang akan mati berikutnya. Nyanyian itu berasal dari arah sungai. Tapi siapapun yang mencoba mendekat, tak pernah kembali untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Suatu malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Rumah-rumah lenyap dari pandangan. Orang-orang menutup pintu dan jendela, menyalakan dupa, berdoa agar pagi segera datang. Namun pagi tidak datang. Waktu berhenti di tengah malam, dan seluruh desa tenggelam dalam keheningan yang memekakkan telinga. Lalu, perlahan, terdengar suara langkah kaki banyak orang. 1, 2, 3. Langkah yang berat dan teratur, seperti barisan orang yang berjalan tanpa arah. Dari sela kabut, muncul bayangan puluhan orang. Wajah mereka adalah wajah warga Kemukus yang sudah lama mati. Di antara mereka, Raka dan Sukma berjalan paling depan, membawa lentera yang menyala redup. Raka berhenti di tengah lapangan desa, menatap ke arah rumah-rumah yang terkunci. Kami datang bukan untuk menakut-nakuti, katanya dengan suara datar. Kami datang untuk menjemput. Sukma menambahkan, mereka yang sudah memanggil nama kami, kini harus ikut menjaga kabut. Ketika kabut perlahan menipis, fajar tak kunjung muncul. Yang tersisa di desa hanyalah puluhan rumah kosong dan papan-papan berlumut. Tak ada suara manusia, tak ada ayam, tak ada kehidupan. Namun setiap kali ada orang luar yang tersesat melewati hutan menuju Kemukus, mereka selalu melihat hal yang sama. Kabut tebal, suara gagak, dan di kejauhan, 2 sosok berjalan bergandengan tangan, seorang lelaki dan seorang perempuan, membawa lentera yang tak pernah padam. Orang-orang luar yang berhasil keluar dari hutan itu bercerita dengan wajah pucat. Desa itu masih ada. Tapi tak ada manusia di sana. Hanya bayangan yang menatap dari jendela. Sejak saat itu, peta-peta lama mulai menghapus nama Kemukus. Tak ada lagi jalan menuju ke sana. Dan setiap kali kabut turun di kaki Lawu, orang-orang di desa sekitarnya menutup pintu dan berbisik. Jangan sebut nama mereka. Jangan nyalakan lentera saat kabut datang. Karena ada arwah yang menunggu pulang, mencari siapa yang berani menyebut mereka hidup kembali. Lentera hitam, ketika arwah menyala di antara kabut. Kabut di kaki Gunung Lawu tak pernah benar-benar hilang. Setiap musim hujan, ia kembali turun, menutupi jalanan kecil menuju desa yang sudah tak tercatat di peta, Kemukus. Orang-orang tua menyebutnya desa yang disembunyikan Tuhan. Namun bagi sebagian orang, justru hal yang disembunyikan itulah yang paling menarik untuk dicari. Salah satunya adalah Ardan, mahasiswa arkeologi dari Yogyakarta. Ia menulis tesis tentang jejak desa-desa yang lenyap akibat kepercayaan lokal. Dan dari semua kisah yang ia dengar,
Nama Kemukus selalu muncul berulang-ulang dalam catatan kolonial, jurnal pendeta, hingga cerita rakyat Jawa yang berumur ratusan tahun. Namun tidak ada satupun yang bisa memastikan letak desanya. Hingga Ardan menemukan peta kuno dari tahun 1902 dengan sebuah catatan tangan di pojok bawah. Kemukus, tempat di mana kabut menahan roh. Ardan berangkat sendiri. Ia membawa kamera, senter, dan satu lentera minyak tua yang ia beli dari pasar Loak Solo. Penjualnya berkata lentera itu bukan untuk penerangan, tapi untuk perlindungan. Ardan hanya tertawa, menganggapnya sekadar bumbu cerita rakyat. Perjalanan ke arah lereng Lawu itu sunyi. Pohon-pohon pinus berdiri rapat, dan udara semakin dingin setiap langkah naik. Namun ketika senja turun, kabut datang begitu cepat hingga ia kehilangan arah. Kompas berputar tanpa arah, GPS tak lagi memuat peta. Dalam kabut itu, Ardan mendengar sesuatu, suara langkah kaki yang bukan miliknya sendiri. Pelan, teratur, dan berhenti setiap kali ia berhenti. Ia memanggil, "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban, hanya suara gagak, diikuti desir angin yang seperti berbisik namanya. Ardan. Ia menatap lentera di tangannya. Nyala api di dalamnya berubah warna, dari kuning menjadi hitam kebiruan. Cahaya itu memantulkan sesuatu di depan. Bayangan rumah-rumah tua berdiri di tengah kabut tebal. Ardan tak percaya pada matanya. Ia berhasil menemukan Kemukus. Desa itu sunyi, tetapi tidak kosong. Pintu-pintu rumah terbuka sedikit, seperti menunggu tamu yang tak kunjung datang. Angin yang lewat membawa aroma dupa, kayu lapuk, dan sesuatu yang amis, seperti darah yang lama mengering. Ia berjalan melewati balai desa yang penuh lumut. Di sana, tergantung papan kayu tua bertuliskan, "Yang datang, jangan menyebut. Yang menyebut, akan ditemui." Ardan menyalakan kameranya. "Ini luar biasa," katanya pelan. "Semuanya masih utuh." Namun saat ia memutar tubuhnya, kamera merekam sesuatu yang tidak ia lihat langsung. Bayangan dua orang berdiri di belakangnya. Seorang lelaki muda dan perempuan berambut panjang. Wajah mereka pucat dan tanpa warna. Lalu, rekaman berhenti. Baterai kamera mati seketika. Malam turun. Kabut makin tebal. Ardan memutuskan untuk berlindung di salah satu rumah kosong. Ia menyalakan lentera hitamnya di ruang tamu, duduk di lantai berdebu, dan mencatat temuan di buku kecilnya. Namun tak lama, ia mendengar langkah di luar. Suara itu berhenti di depan rumah. Lalu terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. 3 kali. Ardan diam. Ia menahan napas. Lalu sebuah suara lirih terdengar dari balik pintu. Suara perempuan. "Kau membawa lentera kami kembali." Ardan berdiri, tubuhnya gemetar. "Siapa di sana?" "Lentera itu milik kami," lanjut suara itu. "Dan kini, kau menyalakan jalan pulang." Pintu berderit perlahan. Kabut masuk ke dalam ruangan seperti uap dingin. Di tengah kabut itu, muncul dua sosok, Raka dan Sukma. Mereka tampak sama seperti di legenda. Mata tanpa warna, wajah datar, langkah ringan tanpa suara. Sukma menatap lentera hitam di tangan Ardan. "Itu lentera penjaga kabut. Saat ia menyala, batas antara dunia kami dan kalian terbuka." Raka melangkah mendekat. Dan kini batas itu telah retak. Ardan gemetar. "Aku tidak bermaksud mengganggu," katanya. Namun Sukma hanya tersenyum samar. "Tak ada yang datang ke sini tanpa panggilan. Kau datang karena kami memintamu." Udara di dalam rumah menjadi semakin dingin. Nyala lentera bergetar. Tiba-tiba dari luar, terdengar suara ribuan gagak terbang. Sayap mereka menutup langit malam. Raka menatap ke arah jendela. "Waktu kami hampir habis. Kau harus memilih." "Memilih apa?" Ardan berbisik. Raka menjawab pelan, "Tinggalkan lentera itu di sini, dan kau akan kembali hidup.
Tapi bila kau membawanya pergi, maka kabut akan ikut bersamamu. Ardan menatap lentera di tangannya. Api hitam itu kini berkobar kuat, memantulkan bayangan wajahnya sendiri di kaca. Tapi bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan wajah Raka. Pucat, kosong, menatap balik padanya. Ia menjatuhkan lentera, tapi lentera itu tak padam. Justru menyala makin terang. Sukma melangkah maju, wajahnya berubah muram. Kau sudah memilih, Ardan. Lentera itu kini terikat padamu. Kau adalah penjaga baru kabut kemukus. Api lentera tiba-tiba menyebar, menelan kabut di sekitar. Semua suara lenyap. Dalam cahaya hitam itu, Ardan melihat pemandangan aneh. Puluhan arwah berjalan perlahan di jalan desa, mata mereka kosong, seolah mencari sesuatu yang hilang. Raka dan Sukma berjalan di antara mereka, membawa lentera yang sama seperti milik Ardan. Kami telah lama menunggu penerus, kata Sukma. Dan akhirnya, kau datang. Keesokan harinya, tim pencari dari kampus menemukan ransel dan kamera Ardan di hutan. Namun tak ada jejak tubuhnya. Rekaman terakhir di kamera hanya menampilkan kabut tebal dan suara samar seseorang berbisik. Aku melihat mereka semua berjalan di antara kabut, dengan lentera di tangan. Sejak hari itu, kabut di lereng Lawu tidak pernah surut lagi. Penduduk sekitar mengatakan, terkadang mereka melihat cahaya lentera hitam menari di antara pepohonan di malam hari. Dan dari jauh, suara langkah kaki pelan menyusul mereka yang mencoba mendekat. Jangan menyalakan lentera di hutan Lawu, kata orang-orang tua. Karena jika kau menyalakannya, Ardan akan datang, membawa kabut bersama dirinya. Kini, setiap tahun pada malam tanpa bulan, kabut turun paling pekat. Di kejauhan terlihat 3 lentera menyala, milik Raka, Sukma, dan Ardan, penjaga abadi kabut kemukus. Dan mereka terus berjalan, menelusuri batas antara dunia yang hidup dan yang terlupakan, menjaga agar rahasia mereka tak pernah terungkap kembali. Namun di udara, suara gagak masih terdengar. Suara yang seolah berkata kepada siapapun yang mendengarnya. Kabut tak pernah mati. Ia hanya menunggu nama baru untuk dijaga. Kutukan terakhir saat kabut menelan dunia. 10 tahun setelah hilangnya Ardan, dunia telah berubah. Tapi kisah tentang desa Kemukus tetap hidup di sudut-sudut internet. Video-video, eksplorasi mistis, dan pencarian desa yang hilang bertebaran di YouTube, TikTok, dan forum gelap. Namun hanya satu akun yang benar-benar menimbulkan kehebohan. Akun bernama Lentera Hitam 07. Awalnya, akun itu mengunggah video pendek tentang perjalanan menuju kaki Gunung Lawu. Latar belakangnya tampak biasa, hutan pinus, jalan berbatu, suara burung. Namun di detik-detik terakhir, kamera menangkap bayangan samar 3 sosok membawa lentera di kejauhan. Dan komentar pertama yang muncul menulis singkat. Mereka masih berjalan. Video itu viral. Dalam seminggu, jutaan orang menonton dan berspekulasi. Apakah itu CGI, prank, atau kisah nyata? Namun malam setelah video itu viral, server di mana video itu diunggah down total selama 6 jam, dan semua arsip dari akun itu hilang. Namun ribuan pengguna bersaksi, ketika mereka menonton video itu sampai habis, layar ponsel mereka tiba-tiba berkabut, dan muncul tulisan, "Jangan menyalakan lentera." Salah satu yang terobsesi pada fenomena itu adalah Nara, jurnalis muda dari Jakarta yang menulis untuk kanal investigasi daring urban MITHS Indonesia. Ia menelusuri asal video tersebut, mencari tahu siapa pemilik akun Lentera Hitam 07. Dari jejak digital yang samar, ia menemukan satu nama yang mencurigakan, Ardan Setiawan, mahasiswa arkeologi yang hilang 10 tahun lalu di lereng Lawu. Nara terpaku, bukan hanya karena nama itu, tapi karena di salah satu forum lama yang diarsip, seseorang dengan username yang sama menulis pesan terakhir. Kabut sudah memanggilku. Jika aku tak kembali, jangan biarkan mereka menyalakan lentera lagi.
Tapi rasa ingin tahu manusia memang tidak pernah bisa berhenti. Nara memutuskan untuk pergi ke lokasi yang disebut dalam video. Ia membawa kamera 4K, drone, dan tim kecil beranggotakan 2 orang. Dimas, videographer, dan Rico, teknisi alat perekam suara. Perjalanan mereka dimulai dari desa paling bawah, Ngandul, tempat terakhir orang melihat Ardan. Warga menatap mereka dengan waspada. Seorang kakek mendekati Nara sambil membawa dupa yang belum dinyalakan. "Anak muda," katanya pelan. "Kalau kalian mau naik, jangan bawa cahaya buatan. Kabut tak suka cahaya selain miliknya sendiri." Nara hanya tersenyum sopan. "Kami cuma mau merekam, Mbah. Tidak akan lama." Kakek itu menatap dalam. "Bukan masalah lama atau tidak. Masalahnya, kalian akan dibawa pulang, bukan turun lagi." Hari pertama mereka berjalan lancar. Namun malam kedua, kabut turun terlalu cepat. Drone mereka merekam pemandangan aneh, jalan setapak yang berputar seperti melingkar, kembali ke tempat semula. Dimas mengeluh, "Kompas rusak. GPS looping. Ini kayak glitch." Rico menjawab, "Atau mungkin memang jalannya nggak mau kita lewati." Saat malam semakin gelap, mereka berhenti di dekat batu besar. Nara menyalakan kamera dan berbicara ke arah lensa. "Hari kedua. Kami sudah melewati batas peta. Kabut turun lebih cepat. Menurut catatan Ardan, seharusnya ada desa di balik hutan pinus, tapi..." Suaranya terhenti. Dari jauh, terdengar suara lonceng berdenting sekali, 2 kali, 3 kali. Dimas memutar kamera ke arah kabut. Dari balik putihnya uap dingin, terlihat 3 lentera menyala. 1 berwarna kuning pucat, 1 biru kehitaman, dan 1 hampir tidak berwarna sama sekali. Mereka berjalan perlahan, semakin dekat. Dan udara tiba-tiba berbau kenanga. Nara mematikan kamera. "Kita turun besok pagi." Namun pagi tak pernah datang. Waktu seolah berhenti di antara malam dan fajar. Jam digital mereka menunjukkan pukul 3.12 terus-menerus. Lalu dari kabut, muncul Ardan. Ia masih muda seperti dalam foto terakhirnya, tapi kulitnya pucat seperti kaca. Di tangannya, lentera hitam masih menyala. "Nara," katanya pelan, "aku sudah menunggumu." Nara mundur. "Kau? Siapa sebenarnya?" "Aku penjaga. Tapi kau yang memanggilku kembali." "Aku hanya menelusuri kebenaran." Ardan tersenyum samar. "Kebenaran tak perlu disiarkan. Karena kebenaran yang dilihat semua orang akan menjadi jalan bagi kabut." Di belakang Ardan, 2 sosok lain muncul, Raka dan Sukma. Sukma menatap kamera yang masih merekam. "Dunia kalian terlalu terang. Sekarang, saatnya kabut belajar bercermin." Tiba-tiba kamera menyala sendiri, merekam wajah Nara yang terkejut. Layar berkedip, muncul tulisan kuno di tengah video. "Siapa yang menonton, membuka pintu." Kemudian, semua alat elektronik mereka mati bersamaan. Namun dari kejauhan, terdengar suara upload otomatis dari sistem cloud kamera Dimas. File terakhir terkirim sebelum sinyal lenyap. 3 hari kemudian, polisi menemukan tenda mereka kosong. Tak ada tanda perkelahian, hanya 3 lentera di tengah lingkaran tanah basah, masih menyala tanpa bahan bakar. Drone mereka ditemukan di dahan pohon, masih merekam dari udara. Dalam rekaman terakhir itu, terlihat kabut menelan seluruh area. Lalu sekelebat wajah Nara menatap ke atas. Mata hitam penuh pantulan api. Sebulan berlalu, dan tiba-tiba video berjudul "Eksplorasi Kemukus Footage Asli" muncul di YouTube dari akun anonim. Durasi 12 menit. Gambar bergoyang, suara rusak. Tapi di menit ke-7, terlihat jelas 3 lentera yang menyala di tengah kabut, dan seseorang, mirip Nara, berdiri di antaranya, memegang kamera dan tersenyum ke arah penonton. Setelah itu, layar berubah menjadi hitam dan muncul tulisan putih. "Terima kasih sudah menonton. Sekarang, kabut tahu namamu."
Video itu dihapus dalam waktu 2 jam, tapi sudah ditonton oleh lebih dari 2 juta orang. Dan mulai malam itu, banyak pengguna melaporkan hal aneh. Kamera ponsel mereka berkabut, suara lonceng terdengar dari speaker, dan di latar belakang video muncul cahaya kecil menyerupai lentera hitam. Di dunia nyata, Gunung Lawu ditutup sementara karena kabut ekstrim yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun para pendaki yang sempat turun bersaksi bahwa ada desa baru muncul di peta satelit, padahal sebelumnya tidak ada. Desa itu bernama Kemukus Baru. Dan ketika gambar satelit diperbesar, tampak puluhan titik cahaya kecil menyala di jalan, seperti barisan lentera. Beberapa peneliti mengira itu kesalahan citra. Namun seorang ahli geospasial berkata, itu bukan glitch. Itu refleksi. Tapi refleksi dari mana? Tidak ada yang tahu. Kini, setiap kali malam tanpa bulan tiba, kabut digital merayap ke dunia nyata. Video, siaran langsung, dan peta daring menunjukkan gambar yang berbeda dari yang dilihat mata manusia. Ada desa yang muncul hanya di layar, dan bila kau klik terlalu lama, sinyalmu menghilang. Orang-orang mulai menyebutnya kutukan data Kemukus, legenda kuno yang kini hidup dalam arus listrik dan gelombang internet. Dan di antara semua kisah itu, satu pesan terus berulang, muncul di kolom komentar video yang tak bisa dihapus. Jangan menyalakan lentera di depan layar, karena mereka sudah melihatmu. Malam ini, kalau kau membaca ini di ruang gelap, dan layar ponselmu tiba-tiba berkabut. Jika kau mendengar suara lonceng berdentang 3 kali, jangan panik. Matikan semua cahaya. Tutup layar, jangan sebut nama mereka. Karena di balik kabut itu, 3 sosok masih berjalan, Raka, Sukma, dan Ardan. Menyusuri jaringan, menelusuri cahaya yang terlalu berani menatap mereka. Dan kabut tak lagi butuh gunung untuk menelan dunia.